Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, tema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6 subtema 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Karena di akhir pembelajaran nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan informasi penting dari bacaan? Cara mencari informasi penting dalam bacaan. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ketiga, cermati ide pokok tersebut. Keempat, menulis ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting dari teks. Para nelayan berangkat melaut pada malam dan dini hari. Di tengah lautan, mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain yang membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Nah, ini anak-anak perhatikan panah. Nah, ini dari gambar ini menunjukkan bahwa mereka saling bekerja sama dan tolong-menolong antara nelayan yang satu dengan yang lain. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Kehidupan nelayan Indonesia. Nah, itu tadi adalah judulnya anak-anak. Perhatikanlah gambar di samping. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Informasi penting dari teks yang tadi sudah dibacakan. Perhatikan anak-anak yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Pada paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan yaitu 1. Para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. 2. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. 3. Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumen. Kemudian paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan. Yang pertama, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. 2. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. 3. Setiap nelayan tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Nah, itu tadi adalah hal-hal penting dari teks yang berjudul Kehidupan Nelayan di Indonesia, mulai dari paragraf pertama dan paragraf kedua.
Bagaimana? Kalian bisa memahami kan? Berikutnya, pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kehidupan bangsa. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi masyarakat nelayan adalah: 1. Jual beli di pasar ikan. 2. Jual beli di pelelangan ikan. 3. Pendistribusian ikan ke kota lain untuk dijual dengan harga yang lebih mahal. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi masyarakat nelayan adalah kegiatan jual beli ikan yang berlangsung di pelelangan ikan dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Perhatikan, ini ada percakapan antara Udin dan Siti. Siti, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut? Tentunya di sana ada nelayan, pembeli, dan juru lelang, Din. Apa peran dari nelayan, pembeli, dan juru lelang di tempat pelelangan ikan tersebut, Siti? Peran nelayan adalah menangkap ikan di laut untuk dijual. Peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Sedangkan peran dari juru lelang adalah menawarkan harga jual kepada pembeli dari nelayan. Sekarang saya tahu peran dari nelayan, pembeli, dan juru lelang yang berada di tempat pelelangan ikan tersebut. Terima kasih informasinya ya, Siti. Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pelelangan ikan dan perannya adalah, perhatikan panah ini anak-anak, juru lelang. Peran juru lelang adalah menawarkan harga jual pada pembeli. Kemudian di sini anak-anak ada pembeli. Peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Kemudian ada nelayan. Peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Itu tadi adalah peran dari masing-masing yang berada di tempat pelelangan ikan. Hak dan kewajiban. Setiap warga negara mempunyai peran masing-masing dalam segala bentuk kegiatannya. Mereka semua mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka lakukan dalam melakukan interaksi untuk kemajuan kegiatan ekonomi pembangunan suatu bangsa. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuan. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban nelayan. Nah, perhatikan anak-anak, hak nelayan yaitu mendapatkan uang hasil penjualan ikan, sedangkan kewajibannya yaitu menyediakan ikan dengan kualitas terbaik. Kemudian, juru lelang, haknya mendapatkan jasa atau upah dari penjual ikan, sedangkan kewajibannya yaitu memberikan informasi harga ikan dengan benar. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Tadi adalah hak dan kewajiban antara nelayan dan juru lelang. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 4 cara mencari informasi penting dalam bacaan. 2. Apa informasi penting pada paragraf pertama pada bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia? Kemudian yang ketiga, apa informasi penting pada paragraf kedua pada bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia? Yang keempat, apa faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kehidupan bangsa? 5. Sebutkan 3 contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi masyarakat nelayan. 6. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan? 7. Jelaskan peran masing-masing yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. 8. Jelaskan hak dan kewajiban nelayan. 9. Jelaskan hak dan kewajiban juru lelang.
10. Bagaimana hak dan kewajiban harus dilakukan? Nah, tadi ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.